Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 minggu ke-15. Oke, ini adalah minggu terakhir kuliah Madas 2 semester ini ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan terakhir di bab 13, yakni subbab 13.4 mengenai integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, namun sebelum kita masuk ke subbab ini, kita perlu jelaskan dulu ya, perlu belajar dulu mengenai sistem koordinat polar materi di 10.5. Oke, slide ini saya ambil dari dari blognya Bapak Hendra Gunawan. Ya, ini adalah slide kuliah beliau ya. Untuk keterangan atau link dari blog Bapak tersebut saya sertakan di deskripsi video ini ya. Oke, jadi untuk pertama kita bahas dulu mengenai sistem koordinat polar. Nah, kalau sebelumnya yang kita ketahui adalah sistem koordinat kartesius gitu ya, yang terdiri dari koordinat x dan y. Nah, di sini ada yang disebut dengan koordinat polar. Nah, sistem koordinat polar ini terdiri dari sumbu polar yang berupa setengah garis yang berimpit dengan sumbu x. Nah, ini dia nih, yang berwarna biru, garis yang berwarna biru maksudnya. Bentar ya. Nah, jadi koordinat polar itu terdiri dari sumbu polar. Nah, sumbu polar itu adalah berupa garis setengah garis. Nah, ini ya, yang ini ya. Ini adalah sumbu polarnya. Di mana setengah garis ini berimpit dengan sumbu X positif. Nah, sumbu X kan juga seperti ini ya. Nah, pada R2, sumbu X pada R2, nah kan juga ke arah mendatar seperti ini, dan sumbu polar itu berhimpit dengan sumbu X R di R2. Nah, kemudian juga titik asal. Jadi dia itu ada dua komponen, sumbu polar ini dan titik asal. Nah, titik asal itu adalah titik 0,0. Nah, setiap titik P pada bidang kemudian dinyatakan dengan jaraknya dari O. Jadi, kalau misalnya kita punya titik P, kita pasti akan menentukan jaraknya dari O. Nah, jaraknya ini disebut juga dengan R. Nah, R. Dan besar sudut theta yang dibentuk oleh garis OP dengan sumbu polar itu kita sebut dengan theta ya. Jadi di sini ada dua komponen, yaitu pertama sumbu polar dengan titik asal. Kemudian ketika kita menentukan koordinat polar itu, kita akan mendapati adanya R dengan theta. Jadi ada di sini bisa dibilang jari-jari dan sudut gitu ya, sudut dari ruas garis yang ditentukan oleh satu titik ini. Oke, sudutnya ini di sini ada tambahan, dihitung berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi ke sini nih nanti arahnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa hubungan koordinat polar dengan koordinat kartesius? Nah, koordinat polar itu kita bisa nyatakan dengan titik P. P itu adalah P, R, theta. Jadi titik P itu dengan informasi R-nya berapa, theta-nya berapa. Jadi kita bisa nanti gambarkan koordinatnya dengan informasi ini, gitu ya. Nah, kemudian P itu bisa kita nyatakan kembali dalam koordinat kartesius, yakni dalam X, Y. Nah, gimana caranya? Nah, X itu hubungannya dengan R ataupun theta, X adalah R cos theta. Jadi, kalau misalnya ya kita gambarkan seperti ini, kan ini juga X, nah di sini juga ada koordinat polarnya ya di sini. Nah, misalnya di sini titik P. Nah, untuk titik P ini nanti kan juga ada ya sumbu tetanya. Nah, ini sebesar R. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan koordinat kartesius, nah anggaplah ini segitiga siku-siku ya. Nah, kalau misalnya yang garis putus-putus ini menunjukkan Y-nya, nah Y bisa kita cari bagaimana caranya? Ya, Y itu adalah R sin theta ya, karena dia di depan nih. Atau kalau misalnya mau diingat-ingat lagi, ya sin theta itu akan sama dengan Y per, ya ini misalnya Y per R. Nah, kalau mau cari Y aja, ya berarti R sin theta. Nah, sekarang untuk X, nah misal sampai di sini itu adalah X. Nah, berarti kalau misalnya X per R, atau saya mulai dari kosinus saja ya. Nah, di sini kalau misalnya kita tentukan R di sini,
maksud saya cos ya. Cos theta itu sama dengan X per R ya. Jadi cos theta itu adalah samping per miring. Nah, berarti ini nanti dari sini kita akan mendapatkan R-nya adalah R cos theta. Nah, makanya hubungan koordinat kartesius dengan koordinat polar itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi ini wajib kalian ingat ya. X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Nah, sebaliknya kalau misalnya diketahui titik berupa koordinat kartesius ya, misalnya P sama dengan X, Y, Px, Y, di suatu titik X, Y gitu. Maka P itu bisa kita nyatakan dalam koordinat polar dalam R, theta itu yakni seperti ini. Jadi hubungan R dengan X, Y itu adalah persamaan lingkaran ya. Jadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kan persamaan lingkaran di pusat 0,0 dengan jari-jari R. Nah, atau nanti tan theta itu sama dengan Y per X. Nah, Y per X itu bisa kita lihat dari gambar sumbu yang ini. Gitu ya. Ini kan Y per X-nya nanti adalah tan theta. Nah, dengan penafsiran theta yang tepat untuk X sama dengan 0 gitu. Jadi di sini tools ini ya, nomor 1 dan ini yang kedua. Nah, ini sangat diperlukan nanti untuk kita bisa merubah dari polar ke kartesius ataupun dari kartesius ke polar. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Misal kita kita akan menentukan persamaan kurva dalam koordinat polar. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ya, ini 0,0, ini titik 0,0, ini, dan berjari-jari R dapat dinyatakan secara sederhana dalam koordinat polar sebagai, nah, ini ya kalau lingkaran ini mau dinyatakan dalam koordinat polar, ini bisa kita tulis seperti ini, ya R-nya adalah R besar yang menunjukkan adalah jari-jari dari lingkaran, kemudian theta-nya ini berjalan dari, nah ini, dari 0 sampai 360 derajat. Nah, gitu. Nah, kemudian selain ini disebut lingkaran ya, kalau pada koordinat polar ini juga disebut dengan persegi panjang gitu ya. Persegi panjang pada koordinat polar. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menyatakan grafik seperti ini yang ada kurvanya garis seperti vektor ini ya, yang berupa vektor ini, persamaan garis Y sama dengan X ini kita nyatakan ke dalam koordinat polar. Bagaimana caranya ya? Nah, ini bisa kita lihat bahwa untuk garis Y sama dengan X ini itu berada pada sumbu X positif dan Y positif ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini untuk R-nya ya, R-nya tidak ada batas karena ini masih akan terus memanjang sampai kita nggak tahu berapa. Yang jelas untuk R-nya sendiri itu selalu karena X-nya positif ya, maka ini selalu akan positif, maka R-nya di sini adalah besar dari 0. Nah, untuk theta-nya bagaimana? Nah, theta-nya bisa dilihat bahwa keterangannya di sini Y sama dengan X ini adalah ini ya, Y sama dengan X itu bisa kita cari tangennya ya, tangennya bahwa Y per X itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan tangen ya, tangen theta. Nah, theta yang nilai tangennya sama dengan 1 itu adalah 45 derajat atau V per 4. Nah, kenapa V per 4? Kenapa enggak misalnya 200 berapa tuh yang di kuadran 3 nilai tangennya sama dengan 1? Ya, karena kita bisa lihat dari gambarnya ini menunjukkan ya theta-nya kan dihitung dari 0 sampai searah jarum jam. Nah, ini yang tepatnya adalah nilai theta di kuadran 1 yaitu V per 4. Nah, makanya bisa ditulis nih seperti ini. Theta sama dengan V per 4 dan R-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini ada latihan ya, nomor 2 akan saya bahaskan. Ya, di sini kita lihat ya bahwa persamaan R sama dengan 8 cos theta ini adalah merupakan persamaan polar. Kemudian kita diminta untuk menyatakan bahwa persamaan polar ini merupakan lingkaran yang berpusat 4,0 dan jari-jari 4 pada koordinat kartesius. Nah, petunjuknya kita bisa mengalihkan R pada kedua ruas persamaan ini. Nah, bisa dilihat di sini kita memperoleh R kuadrat sama dengan R 8 cos theta. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memperoleh bentuk ini dan kita bisa ganti untuk R kuadrat ini dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ingat lagi tadi sudah saya jelaskan ya untuk hubungan polar dengan kartesius.
Kemudian untuk R cos theta ini bisa kita ganti dengan X. Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, agar kita tahu ini persamaan ini persamaan lingkaran ini berpusat dan berjari-jari berapa, nah kita bisa ubah atau olah bentuknya. Kita tambah 16, kemudian nanti X kuadrat kurang 8X tambah 16 ini akan sama dengan X kurang 4 dikuadratkan. Nah, karena tadi bentuk awalnya X kuadrat kurang 8X saja, maka kita perlu kurangkan ya bentuk yang ini dengan 16, sehingga diperoleh nih persamaannya X kurang 4 ya, dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan, nah yang ini dipindah ruas jadi 4 kuadrat. Ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan lingkaran yang dihasilkan itu adalah persamaan lingkaran dengan pusat 4,0 dan jari-jari 4. Jadi terbukti seperti itu ya. Kalau mau menggambarkan ya silakan digambarkan lingkaran dengan pusat 0,4 dan jari-jari 4. Ya, di sini kita akan belajar menggambar pada bidang daerah yang dibatasi oleh beberapa buah koordinat polar ya. Jadi di sini memang saya ada kesalahan ya. Di sini untuk gambar ini koordinat polar yang pertama itu R-nya sama dengan 2 dan daerahnya itu yang pertama di dalam lingkaran dengan koordinat polar R sama dengan 2 dan juga di dalam lingkaran dengan koordinat polar R sama dengan 8 cos theta ya. Jadi sekarang kita identifikasi dulu kalau kita mau menggambar lingkaran ya. Ini bagaimana nih caranya gitu ya. Kalau R sama dengan 8 cos theta ini kan susah ya untuk menggambarkan lingkarannya pada bidang XY. Nah, jadi kita ubah ke koordinat kartesius. Tapi ini sudah kita kerjakan ya sebelumnya. Dan kita sudah mendapatkan bahwa lingkarannya itu dengan pusat 4,0 dan jari-jari 4. Nah, ini dia gambarnya ya. Kemudian kita lihat untuk R sama dengan 2. Nah, R sama dengan 2 ini sangat sederhana ya. Jadi kita bisa kuadratkan dulu ya keduanya ini supaya kita bisa mengganti nanti R kuadratnya ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Nah, jadi R kuadrat itu sama dengan 4 pada akhirnya. Nah, R kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, oleh karena itu sehingga gitu ya, R kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 2 pangkat 2, di mana 2-nya ini akan menjadi jari-jari, dan untuk persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ini berpusat di 0,0. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita dikasih koordinat polar dengan R sama dengan konstanta, nah itu berarti menunjukkan bahwa itu merupakan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari dengan konstanta tersebut gitu ya. Nah, jadi kita gambarkan R sama dengan 2 itu adalah lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari 2. Nah, di sini dikatakan bahwa daerahnya itu di dalam lingkaran R sama dengan 2. Nah, berarti kita arsir yang ini. Nah, di dalam yang lingkaran yang berwarna hijau. Nah, ya. Kenapa nggak semuanya yang diarsir? Karena ada batasannya. Daerahnya itu juga berada di dalam lingkaran R sama dengan 8 cos theta. Nah, jadi nggak kita arsir semua karena yang di luar ini tidak berada di dalam lingkaran yang kedua ini. Nah, makanya yang kita arsir itu cukup yang berada di antara kedua-dua lingkaran tersebut. Nah, irisannya lah seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia minta di dalam R sama dengan 2 atau lingkaran yang warna hijau, tapi di luar lingkaran yang warna biru ini. Nah, berarti ya udah yang kita arsir itu adalah daerah yang sebelahnya lagi. Jadi komplement dari yang ini. Bukan komplement ya. Jadi daerah yang lain selain yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini daerahnya di dalam lingkaran warna hijau tapi di luar lingkaran berwarna biru. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya di luar lingkaran yang berwarna hijau? Ya, berarti pastinya semuanya ya, semua yang ada di bidang ini daerahnya. Tapi ada syarat lagi di dalam lingkaran yang berwarna biru. Makanya yang kita arsir itu hanya daerah yang di dalam biru tapi di luar hijau. Jadi untuk penentuan daerah ini kembali lagi kita harus melihat apa saja instruksi dari
pemberi soal gitu ya. Nah, tapi langkah pertamanya itu memang kita harus identifikasi dulu koordinat polar ini nanti lingkarannya berpusat berapa dan berjari-jari berapa. Nah, kalau kita sudah punya bentukan lingkarannya, baru kita bisa gambar atau arsir nanti daerah yang diminta, seperti itu. Ya, ini saja ya pembahasan tentang koordinat polar. Nanti kita akan lanjutkan untuk integral lipat 2 pada koordinat polar.